tujuan bapak saya dan ibu saya menyekolahkan teknik informatika supaya saya ngikutin jejak dia. Sebenarnya saya cacat udah ngikutin jejak dia. Nah, di sekolah reguler saya dikata-katain. Saya itu ngerepotin. Emang iya sih. Balik lagi di Keminter, pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Bersama saya sudah ada sahabat saya yang paling bugar, ada Dani Aditya. Yeay. Satu saya. Gak usah. Balik susah, sing susah aku tuh nek konsal tuh. Apa kabar? Cacat. Kenapa orang basa-basi ya gitu ya? Enggak, maksudku kan kalau cacat kan udah dari dulu. Maksudnya kabar yang lain. Kenapa basa-basinya harus gitu? Kecuali yang tanya Stephen Hawking saya sehat. Oh iya, bener. Saya lebih sehat daripada Stephen Hawking. Stephen Hawking gak bisa gini. Job. Lancar? Alhamdulillah. Nah, itu maksudku, kan ada jawaban yang lain. Kenapa langsung cacat? Tanya pekerjaan gimana, lancar? Iya. Pekerjaan lancar? Alhamdulillah. Kan di Keminter itu, Dan, kita ngobrolin perkara edukasi, pendidikan, baik informal maupun formal. Sekarang aku mau nanya nih, kamu dulu kuliah jurusan apa? Teknik informatika. Informatika. Masih bisa dilakukan sambil duduk? Masih bisa kan? Itulah tujuan bapak saya kalau itu. Supaya kuliahnya nggak banyak gerak ya? Bukannya fisioterapi. Malah dicariin yang gampang ya, harusnya kan di fisioterapi. Biar bisa jurusan guru olahraga, gitu-gitu kan. Nah, biar mungkin saya belajar sambil sehat. Nah, belajarnya bisa sambil jalan kaki, gitu kan. Tapi emang cita-citamu nggak? Dulu itu saya masuk teknik informatika itu gara-gara hitam putih sih. Hitam putih Om Deddy? Hitam putih Om Deddy itu ngundang namanya Habibie. Habibie itu pakai kursi roda, penyakitnya apa ya namanya? Dia lumpuh lah pokoknya. Pokoknya difabel. Penyakitnya namanya kayaknya apa? Nggak bisa jalan. Ya pokoknya nggak bisa jalan, dia susah banget. Intinya difabel dia. Yang bisa gerak itu cuma jarinya doang. Gitu. Itu dia pintar komputer gitu loh, punya website penjualan macam-macam. Nah, tujuan bapak saya dan ibu saya menyekolahkan teknik informatika supaya saya ngikutin jejak dia. Gitu. Sebenarnya saya cacat udah ngikutin jejak dia. Mungkin ya masuk akal sebenarnya. Nggak semua apa pekerjaan anak cacat harus saya ikutin juga. Iya, kan bisa out of the box harusnya ya. Kan bisa saya kerja yang macam-macam. Apa misalnya? Contoh jualan Pokemon. Ya Allah, tiba-tiba jualan Pokemon. Karena nggak mungkin dicurigai. Nggak mungkin dicurigain, ya kan. Jualan apapun yang terlarang kamu nggak mungkin dicurigai, Dan. Tergantung, Mas. Kok tergantung, kan udah pasti ini nggak mungkin aneh-aneh nih, dia susah. Ya, kalau yang terlarang misalnya ganja, untuk pengobatan saya. Abis ini legal ya? Abis ini legal bener ya? Sekarang kita lagi perjuangkan legal untuk pengobatan. Karena untuk cerebral palsy itu yang sering kejang-kejang, sering tremor, itu emang butuh supaya meninggalkan. Jadi kalau ganja dilegalkan, jangan sampai Coki Pardede dipakai. Karena ganja tidak, menurut jurnal, tidak bisa mengobati buta warna. Ya benar, masuk akal. Karena buat cerebral palsy untuk saraf kan? Saraf. Buta warna kan bukan karena saraf. Iya, bukan. Buta warna itu saya baca-baca itu karena takdir. Takdir, ya. Lama loh aku nunggunya tadi. Karena takdir, semua orang juga tahu kalau itu. Jurusan informatika, udah jelas nggak ngaruh di kerjaan sekarang ya, sama sekali. Jelas nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh, nggak berguna juga kan? Ada gunanya nggak kuliah? Ada yang masuk nggak teorinya sampai dipraktekkan sekarang? Ada sih.
Apa itu? Gunanya cuma jadi materi saya. Pengalamannya doang. Pengalaman. Nggak sampai teorinya. Nggak sampai buat programnya. Ngedit video gitu bisa nggak? Jujur saya waktu kuliah saya lebih sering prakteknya tidur. Saya lebih sering tidur. Waduh, lihat iganya nih main game. Main game di kuliah tuh, di kampus. Di kampus. Akhirnya lulusnya tepat waktu dong. 8 tahun. Aduh. Tapi IPK saya cukup tinggi. Berapa? 2,99. 2,9 sampai 3. Lumayan. Walaupun 8 tahun ya. Ya, 8 tahun. Karena apa? Ada beberapa mata kuliah yang saya dapat A. Apa misalnya? Misalnya pemrograman digital, terus coding itu dapat A. Pemrograman itu dapat A semua ya? Soalnya apa? Saya ngopi punya teman saya. Alasannya, aduh tanganku tremor nih, ketik susah. Tolong. Ya ampun. Lebih lulus karena begitu hati gitu. Iya, bener. Itu orang yang ngasih kamu, itu mungkin dia terenyuh. Aduh, kasihan temanku. Padahal kamu hanya pura-pura. Padahal pura-pura doang kan. Ngerjain juga bisa kan. Dan alhamdulillah sekarang dia nggak lebih sukses dari saya. Bangsat lah arek iki, sumpah ngelama. Tapi saya terima kasih atas kebaikan teman-teman saya bisa dapat ijazah. Walaupun kebaikannya belum tentu balik ke dia ya kan. Ya kan? Mungkin dia berharap dengan menolong Dani aku akan disayang malaikat. Nah, ternyata tetap lebih kaya Dani. Jadi kayaknya malaikat tetap lebih sayang Dani. Untuk masuk ke informatika itu dulu waktu sekolah itu SLB apa? Saya SD pernah di SLB, pernah di JPAC. JPAC, kan anak-anak cacat. Dulu itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Di SD, JPAC. JPAC sama kepala sekolahnya disuruh pindah. Kenapa itu? Dan alasannya karena otak saya masih bisa mengikuti kurikulum untuk sekolah negeri biasa. Kurikulumnya beda. Dan apa ya? Dan di SLB itu saya suka ngata-ngatain anak yang lain gitu. Aduh, gak kuat. Kenapa saya gini loh Dan namanya mau mengakapi. Mengakarapi kok ngata-ngatain. Iya. Ya nggak sengaja mas. Gini misalnya. Aduh, ampun. Misalnya ada anak buta, kita kan lagi nongkrong sama anak-anak lumpuh lainnya. Aku pengen lucu. Oke, kamu nongkrong lagi teman-teman. Ada anak buta lewat. Kau bilang apa? Aku bilang ke temenku yang sama lumpuhnya, jangan mau temen sama dia. Dia buta. Kita kan pincang. Gitu. Maksudnya menguatkan temenku yang lumpuh juga supaya nggak minder gitu. Tapi kan yang buta ngedon akhirnya. Ya Allah, karena sering ngata-ngatain itu, kamu akhirnya dipindah ke sekolah reguler. Nah, di sekolah reguler saya dikata-katain. Sampai saya ngedon. Aduh, jadi ada orang-orang normal ngumpul. Kamu lewat, jangan mau temenan sama dia gitu. Dia kecil lumpuh. Ya Allah, Dani. Oh, berarti SD udah di reguler, ikut kurikulum normal. Kurikulum apa ya yang biasa digunakan sama sekolah negeri. Dulu saya itu bisa ke SLB gara-gara zaman pemerintahan Pak Soeharto. Oke. Zaman SD berapa? 98 berarti ya, Mas? Aku masuk SD itu tahun aku kelahiran 91-an. Berarti 97. 97 masih ngalamin pemerintah udah baru sebentar setahun 2 tahun. Ya lumayan. Itu sekolah negeri nggak mau menerima orang-orang difabel. Belum ada inklusi. Sekarang kan udah ada. Karena menurutnya ya orang difabel harus sekolah di sekolah SLB. Ya. Nah masalahnya kan sebenarnya gini, kita kan lulus dari SLB juga
gaulnya sama orang biasa. Yeah. Lingkup biasa. Kalau kita nggak terbiasa gaul sama orang biasa, jadinya kagok ya. Gampang ngedon, gampang baper ya. Ruang lingkup lu orang-orang itu aja gitu loh yang ngalamin sependeritaan dan sepemikiran kamu. Nggak siap kalau dilepas di masyarakat nantinya ya. Oke. Jadi waktu di SD kok akhirnya bisa masuk tuh? Yang pertama karena ganti pemerintahan. Bener lagi anjing. Ya bener. Saya terima kasih sama Pak Habibie dan Pak Gus Dur. Pak Gus Dur sangat paham disabilitas. Ya, sangat peduli. Ya. Dan mulai adanya sekolah inklusi, bibit-bibit sekolah inklusi itu dari zamannya Gus Dur. Almarhum Gus Dur. Ya. Oh, dari situ akhirnya dapat ruang di sekolah negeri gitu bisa masuk. Tapi kesusahan nggak untuk beradaptasi di sekolah negeri? Pertamanya kesusahan, apalagi waktu di sekolah negeri ada pelajaran olahraga. Sumpah. Benar, oke. Kan udah kelihatan ya, nggak mungkin kamu ikut pelajaran olahraga. Dulu, karena ada pemikiran anak difabel itu harus disamaratakan. Ya. Guru olahraga saya harus membuat kurikulum sendiri untuk bisa disabilitas dianggap sama. Saya pernah itu disuruh lompat harimau. Saya tadi serius. Kok bisa, gimana sih? Akhirnya saya nggak naik kelas. Dan serius ini? Serius. Kok bisa disuruh lompat harimau sama gurumu, gimana sih? Ya mungkin karena belum ada pemahaman awareness tentang disabilitas harus diapain. Ampun, jelas nggak bisa dan dilompat harimau. Mending dilompati harimau ya. Mungkin ada kurikulum khusus Dani, ya kan? Olahraganya yang lain lompat harimau, khusus Dani dilompati harimau. Bawa kita bersapaanin. Lepas. Aduh, gak kuat aku, ini paling kocak, pinter paling, ya Allah. Kan kamu sama anak-anak biasa nih, kumpul sama anak-anak SD biasa, anak SMA. Anak-anak yang katanya normal. Ya. Secara fisik katanya normal. Ya. Saya sempat ngerasa dulu dikucilkan waktu saya sekolah di sekolah normal gitu, sempat dikucilkan gitu, nggak ada temennya, katanya takut ketularan. Sumpah. Mereka mikir gitu? Iya, karena mungkin dulu pemikiran anak-anak kecil ya, belum awareness. SMP ini? SD. Oh, SD, oke. Awarenessnya belum, nggak tahu. Terus masa transisi juga, habis kurikulum yang harus di SLB ke boleh ke sekolah negeri, dan guru-gurunya pun waktu itu masih nganggap remeh gitu, kayak katanya anak seperti saya itu ngerepotin. Emang iya sih. Tapi kalau nggak diberi kesempatan yang sama, gimana kita nggak berkembang gitu? Iya, benar. Setelah itu kan SD ya, SMP sama SMA kan harusnya lebih dewasa. Kalau SMA lebih mending karena mungkin orang-orangnya udah pemikirannya udah dewasa ya. Open juga. Kalau SD itu saya sempat dibulinya itu waktu jajan di kantin kan antri. Saya kan pakai kursi roda pakai tongkat. Dulu SD itu gara-gara nggak orang anak-anak yang nggak paham tentang disabilitas, saya seperti nggak mau pakai kursi roda. Karena kalau di pemikiran saya zaman dulu, kalau saya pakai kursi roda saya kelihatan cacat. Iya. Padahal kalau saya pakai itu kan masih kelihatan cacat ya. Paling tidak mendekati normal. Ya, gitu ya berarti pemikirannya dulu. Terus pemikirannya gitu. Saya pakai tongkat gitu. Pas jajan di kantin itu dijorokin.
Oh, sampai segitunya dulu ya. Jorokin, anak ini lama ini, kita mau jajan, istirahatnya selabis. Oh. Waktu istirahat. Anak-anak SD buset, brutal juga ya. Kadang kan lebih karena pemahamannya belum paham. Ya, masih kan belum pernah ketemu. juga orang tuanya juga belum ngasih paham bersikap seperti apa kepada disabilitas. Kan jarang juga ketemu disabilitas kecuali orang yang sudah pernah berkecimpung. Nah, gitu. Berarti SMA udah aman. Aman. Tapi kamu ketularan nakal-nakalnya anak-anak SMA nggak? Mesti apa ya, misalnya pacar-pacaran gitu. Saya pernah mau ikut-ikutan pacaran gitu, pas nembak cewek ditolak, Mas. Saya pernah, sumpah, SMA saya pernah naksir cewek gitu ya. Iya. Ceweknya memang paling cantik sekolah dulu. Setelah saya tinggi. Ampun. Oke. Saya kan PDKT dong. pertama tanya ke teman-teman saya yang sebangku sama saya, gimana sih cara nembak cewek, cara PDKT gitu. Terus kata temen saya, ya harus membuat hal yang berkesan. Membuat hal yang berkesan, oke. Ya, saya datang ke kelasnya pakai kursi roda. Kan berkesan itu. Kurang berkesan apa itu, Bro? Datang ke Kesan pas pelajaran. Saya tembak. Oke. Mau nggak kamu jadi pacar aku gitu kan. Saya tembak di Untuk apa sih, Dan? kursi roda online. Aduh. Oke, kamu tembak, dia bilang apa? Dia langsung nolak, Mas. Saya nggak mau lah. Kamu gila ya? Saya di situ saya dengar. Saya langsung ngedon, Mas. Dia bilang kamu gila ya? Kamu kayak nggak, masa depanmu masih belum jelas, langsung ngedon. Saya sedih waktu itu. Saya harus mikir, saya ini gila apa cacat. Sumpah itu, Mas. Ya Allah, Dani. Ngedon, dibilang nggak punya masa depan, Mas. Emang kita kan nggak tahu masa depan kita seperti apa. Iya, benar. Tapi jangan diremehin gitu juga. Itu setelah itu ya, gimana recovery-nya? Udah nggak pacaran lagi? Udah nggak mau deketin cewek, nggak berani. Iya, oke. Udah Dan biasa aja ya. Biasa aja. Teman-temanan. Terus saya gara-gara itu saya sempat nggak masuk sekolah berapa hari, 4 hari. Serius? Di kamar terus. Ya, itu patah hati pertamanya Dani. Patah hati pertama. Oke. Langsung 4 hari nggak sekolah. Di kamar terus udah nggak kemana-mana itu, Mas. Nggak makan. Tetep makan. Iya, diantar di depan kamar kayak orang di penjara gitu. Kayak orang di rehab ya. 4 hari sampai. Karena di kamar terus nggak kemana-mana gitu. Mungkin karena di kamar terus juga nggak ada yang dorong waktu itu. Gak ada yang nolongin. Anak nakal mana ya, Po? Terus pernah nakal lagi apa? Karena aku pernah nakal lagi SMA. SMA itu saya sering telat. Itu bisa dimengerti sih harusnya. Sering telat, tapi telatnya sengaja, Mas. Ya Allah. Terus? Saya main ke warnet dulu gitu. Terus Niki yang bolos nang warnet kan? Iya. Ya Allah. Terus ditanya guru, kenapa telat? Ya habis berompet, Bapak lihat sendiri. Itu terus PR nggak pernah ngerjain dulu. Alasan apa? Alasan ya kalau ibu bapak guru mau hukum aja, paling tinggal dihukum Tuhan dong. Saya SMA untuk cari tambahan pernah ini, Mas. Oh, pernah ini Pernah kayak jualan video porno gitu. Sumpah ini. Sumpah. Nanti Tapi kena. kita ini bercanda loh di awal. Sumpah. Aku nanti kena undang-undang nggak ya?
udah kan ini dulu. Tapi sekarang udah gak jualan, Mas. Iya, bagus sudah diklarifikasi. Ya tapi beneran. Ini beneran. Karena dulu kan internet zaman aku sekolah internet masih susah. Orang-orang ngakses untuk video porno itu masih susah. Nah, ini celah bagi saya. Kamu melihat peluang bisnis itu? Peluang bisnis. Jualan lagi. Jualan. Emang bangsa. Lumayan ya ampun, Dani. Lumayan. Satu video itu dengan durasi 10 menit. Berapa harganya? Saya jual 15.000. Saya burning di CD pakai Niro. Ya Allah, Niro rek wis gak kerungu aku. Kamu burn pakai Niro. Di burn itu harga CD-nya 15.000. Satu CD. Paling satu kuping dulu berapa sih? 2.000. Kalau beli yang ginian, yang pak-pakan lebih murah lagi. Lebih murah. Iya. Bisa jatuhnya 1.000 satu kuping. Sampai untung berapa dulu? Dulu itu saja itu sebulan itu bisa sampai 3 jutaan, 4 jutaan untuk kelas anak SMA loh. Tapi itu bisnis dulu ya? Dulu. Bertobat? Gak bertobat. Ya, karena kamu jualan hal yang dilarang, tapi sekarang bertobat dan memberikan motivasi. Jangan bagi orang-orang jangan sampai mengikuti jejak saya. Nah gitu, jangan yang motivator tapi masa yang haram. Kalian mau cacat nih? Bukan itu dong, bisnisnya. Iya, jangan sampai gitu. Jangan gitu ya. Ya udah, terima kasih Dani ya, thank you. Gini toh Mas? Gini toh, jauh suwi. Kok simpel? Simpel, lampang ngangel konten iku. Terima kasih ya, udah mau main kesini ya, atas cerita sekolahnya juga, karena aku lebih tertarik Abe gimana adaptasimu sih. Tadi udah terjawab, dia bisa beradaptasi dengan baik, saking baiknya sampai bisa jualan bokep itu. Adaptasi yang luar biasa. Saksikan terus episode komentar berikutnya cuma di Komedi Sandi. Pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Bye.